it once again. Pria ini terlihat mencari sesuatu. Tapi inilah kutub utara yang sebenarnya. Dia membuat tanda SOS di atas tumpukan tanah bersalju. Pesawatnya yang usang memperlihatkan sudah lama dia terperangkap. Ikan hasil memancing dari es menjadi makanan utama. Tapi hari ini ia tidak beruntung. Terdengar samar-samar suatu suara. Menengok timur tak ada akan arah barat. Setelah itu dia menaruh ikan dalam kotak sebagai persediaan. Di satu tempat putih yang tak ada manusia lainnya. Pesawat usang menjadi tempat hidupnya. Tidak ada peralatan. Dia hanya memiliki pisau untuk memakan hasil buruannya tersebut secara mentah. Setiap hari ia membuat sinyal untuk diselamatkan. Tak ada listrik, hanya ada tenaga dari tangannya. Lampu merah tanda tiada yang menemukannya. Tapi dia masih tetap berusaha dan bersabar. Tidak tahu berapa lama waktu terbuang untuk ia kembali. Suatu hari ia menyerah dan kecewa. Mungkin karena suatu kecelakaan. Ia kehilangan kedua jari kakinya. Dia memakai kupluk wol lalu berbaring dan istirahat. Tumpukan batu hitam ini merupakan tempat peristirahatan terakhir temannya. Hari itu ia menemukan kotak persediaannya rusak, dan hanya ada sedikit ikan yang tersisa. Ia menemukan jejak beruang di atas salju tersebut. Ia ketakutan, dan berlari menuju pesawat usangnya. Jika ia tertangkap maka ia akan celaka. Hari demi hari berlalu tetapi ia juga tak putus asa. Seekor beruang kutub menjauh secara perlahan. Hari itu cuaca sangat buruk dan angin besar. Ketika dia kembali lampu hijau ternyata menyala. Walau badai mendekat ia berusaha sekuat tenaga agar mesin tersebut tetap terjaga. Lampu hijau terus menyala. Dalam badai salju dirinya menemukan sebuah helikopter. Dengan cepat ia membuat sinyal. Untungnya helikopter tersebut menemukan sinyalnya tersebut. Tapi karena cuaca yang buruk, membuat helikopter tersebut tak terkontrol. Dan akhirnya terjatuh serta langsung terbakar. Dengan cepat menuju helikopter tersebut untuk menyelamatkan penumpangnya, dia membuka pintu. Sayangnya sang pilot sudah meninggal. Ia menatrik mayat sang pilot tersebut keluar. Untungnya seorang wanita masih hidup dan ia menyelamatkannya. Sayangnya wanita tersebut terluka parah. Ia menemukan alat pertolongan pertama. Ia menggunakannya sebagai upaya penyelamatan wanita tersebut. Badai salju yang terlalu besar membuatnya untuk berdiam diri dan beristirahat di helikopter itu untuk malam berbadai tersebut. Setelah bangun, ia menemukan alat yang dapat digunakan. Dan mie instan yang sekarang terasa enak sekali. Ia tinggalkan catatan di badan helikopter tersebut. Setelahnya ia menggunakan pintu tersebut helikopter sebagai papan seluncur. Setelah itu ia membawa wanita itu ke tempat tinggalnya. Ia mengenggam tangan wanita tersebut. Terus-menerus sembari membagi kekuatan agar dia tersadar dan bangun. Setelah itu ia kembali tempat helikopter tersebut terjatuh. Dan melepaskan pakaian yang pilot kenakan. Lalu membuat kuburan untuk pilot tersebut dengan batu sebagai tandanya. Ia menemukan alat untuk membuat perapian. Untungnya sang pilot memiliki korek api. Semua alat tersebut ia bawa ke pesawat usangnya. Ia letakkan foto keluarga wanita tersebut di jendela pesawat usangnya. Dengan hati-hati ia lepaskan pakaian wanita tersebut. Dan kemudian ia mengobati luka wanita tersebut. Karena dinginnya kutub utara membuat wanita itu menjadi sadar. Pertama kali ia merasakan kehangatan api di sini. Dia mencari stasiun penyelamatan terdekat di peta. Tetapi itu terlalu jauh. Mendadak terdengar suatu suara di luar sana. Ternyata ada seekor ikan besar terjerat kailnya. Ia senang dan berteriak. Setelahnya ia memasak ikan tersebut dengan mie. Ia menyuapi sang wanita secara terus-menerus. Dia terus membuat sinyal untuk minta diselamatkan. Obat-obatan juga mulai habis. Kesadaran wanita itu sekarang juga pulih. Ia berniat pergi stasiun penyelamatan dekat tersebut. Ia menambah tongkat pancing untuk menambah banyaknya tangkapan ikan. Setelahnya ia menulis data kedua orang tersebut dan menyiapkan semua kebutuhan dan mengambil juga air. Tak lupa membawa foto keluarga wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut diikat pada papan seluncur. Mereka mulai meninggalkan tempat tersebut. Meskipun licinnya es dan salju serta ia yang lelah. Tak lupa memberi minum wanita tersebut air. Ia menandai posisinya di peta. Ternyata belum seberapa jauh. Malam pun tiba. Dengan sekopnya menggali salju menjadi lubang besar. Senja di kutub utara sangatlah indah. Keduanya beristirahat dalam lubang tersebut, sambil memakan bekal yang mereka bawa. Dengan hati-hati ia merawat sang wanita. Hari kedua dalam perjalanannya pergi. Tetapi salju semakin menebal. Hanya untuk bergerak menjadi sangat susah. Dan tetapi cuaca tak selalu mendukung. Badai salju menghadang mereka. Dalam perjalanannya, ia menemukan kartu nama orang yang sudah lama ia cari. Sampai mereka ke suatu gunung. Tapi ini hanya lelucon karena peta ini tidak menunjukkan suatu gunung di sini. Di peta tersebut tak ada gunung. Jika ingin mengganti jalur harus memutar jauh. Ia menyerah dan memutuskan untuk berdiri sendiri. Dan memanjat ke puncak untuk melihat dan mengamati. Setelahnya ia turun untuk mengikatkan tali. Lalu menarik barang dan persediaannya. Dan ia berhasil. Tetapi karena wanita sedang terluka jadi tak mudah seperti sebelumnya. Dia kerahkan semua kekuatannya agar tak terjatuh. Sampai akhirnya ia tak mampu menahannya lagi. Papan seluncur pun meluncur jatuh dan terhenti ketika menabrak tumpukan salju. Dia berbaring dan menghela napasnya. Tak ada cara lain selain hanya pergi. Sekarang hamparan hidup kedua orang ini semakin tipis. Sampai malam tiba ia menemukan sebuah goa. Ia memasukkan wanita itu terlebih dahulu. Disusul dengan persediaan dan barang mereka. Ia kemudian merebus ikan tersebut. Namun wanita itu demam. Sehingga kali ini dia tak bisa makan. Dan hanya bisa meminum air. Sampai tengah malam dia mendengar suara di luar. Ia memakai alat yang ada untuk berjaga-jaga.
ketika ia menoleh, seekor beruang kutub berusaha masuk ke dalam goa. Dia tetap berusaha untuk masuk, walaupun ia tak muat untuk masuk goa tersebut. Waktu itu dia berusaha dengan menggali salju untuk masuk. Ia terpaksa menyalakan lampu suar. Itu membuat beruang tersebut takut. Sang pria berusaha mendekat agar bisa mengusir beruang itu. Hal ini membuat ia tertekan. Badai salju kutub utara sangat besar sehingga membuat mereka tak bisa melanjutkan perjalanan. Ia mencari tempat untuk sang wanita. Setelahnya ia menetapkan tiang untuk mencegah angin. Dan mereka sembunyi dalam kantong tidur. Ia gemetar karena dingin. Besoknya mereka terbangun dengan salju menutupi mereka. Air minum mereka membeku. Tak bisa dibuka dan meminumnya. Ia mulai bergerak dengan perlahan. Dan terus melanjutkan perjalanannya. Kedua tangannya gemetar. Tak lama setelahnya, ia menemukan tangannya mulai berubah warna. Karena untuk memanaskan badan ia terpaksa membakar barang persediaan. Tetapi ketika dia membuka kantong tidur sang wanita, ia menemukan sang wanita tak bisa meminum air lagi. Tangannya dingin. Waktu itu ia tutup resleting kantong tidur dan setelahnya beristirahat sebentar dan membuka kembali buka kantong tidur itu. Namun mulut sang wanita mengeluarkan darah. Lukanya juga tak kunjung sembuh. Ia ragu untuk memutuskan dan membuat satu keputusan besar. Setelah merapikan barang ia memutuskan untuk berangkat sendiri. Karena tidak hati-hati ia pun terjatuh. Ketika ia tersadar, menemukan dirinya sudah terperangkap di antara bebatuan. Dia tak bisa keluar karena goa yang sangat dalam. Dia berusaha bergerak tetapi itu terasa sangat sakit. Tapi ia tak boleh menyerah. Setelahnya ia mencoba dan terus mencoba. Hingga akhirnya satu suara daging terkoyak bergema. Ia bisa mengeluarkan kakinya, tetapi hanya bisa merangkak. Untungnya ada jalan untuk merangkak. Ia berhasil keluar. Ia kembali tempat sang wanita. Sang wanita ternyata belum mati, bahkan bisa berbincang dengannya. Hal ini membuat ia menyalahkan dirinya. Karena ia meninggalkan sang wanita, ia menangis dan meminta maaf. Ia mendorong sang wanita lalu mengobati lukanya. Dia memakai salju untuk menutupi lukanya. Setelah itu mengikat erat lututnya dan menarik sang wanita ke pos penyelamatan. Dia memberi wanita itu meminum air yang tersisa. Tetapi itu ia hanya memakan salju. Tempat ini masih jauh dari tujuan. Tetapi dia sudah tak bisa bergerak. Ia berupaya dengan melempar semua barang. Dan sendiri menaiki puncak untuk mengamati. Waktu itu terlihat dari jauh ada satu helikopter yang sedang turun. Ia turun dan berusaha menarik wanita itu ke atas. Akhirnya ada harapan, tapi sayangnya jarak itu terlalu jauh. Dia berteriak dengan keras tetapi tidak ada seorang pun yang mendengar. Ia keluarkan suara sinyal yang terakhir untuk membakarnya. Tapi tak membuahkan hasil. Ia melepaskan jaketnya dan membakarnya. Tetapi setelah jaketnya menjadi abu, helikopter itu malah pergi. Kemudian ia memeluk sang wanita. Tetapi mereka hanya bisa melihat harapan hidup untuk meninggalkan tempat ini menghilang. Ia memberitahu sang wanita, "Kamu tak sendirian, masih ada saya." Waktu itu ia memegang tangan sang wanita. Lalu keduanya berbaring di atas salju dan menutup mata.